Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai barisan dan deret aritmetika. Oke, materi barisan deret ini akan membahas tentang pertama barisan dan deret aritmetika, kedua ya untuk yang geometri, hingga geometri tahingga, dan masalah yang terkait barisan dan deret. Oke, nah sebagai pengantar, jadi ada orang bernama Carl Friedrich Gauss. Nah, dia pernah ditanya oleh gurunya ketika masih SD. Nah, jadi dia disuruh menjumlahkan bilangan 1 sampai dengan 100. Nah, dengan cepat si Gauss ini menjawab 5050. Nah, dia ternyata menemukan sebuah pola bentuk penjumlahannya ya. Jadi dia menggunakan penjumlahan bilangan awal dengan bilangan akhir, kemudian hasilnya dikali dengan setengah banyak bilangan itu sendiri gitu. Jadi dia menjumlahkan bilangan awal, contohnya kayak 1 ditambah 100, 2 tambah 99. Nah, kan kalau misalkan udah ketemu polanya, hasilnya 101 semua ya. Gauss tinggal mengalihkan karena tercipta akan 50 pasangan. Nah, hasilnya 5050. Nah, dari sinilah teori barisan dan deret itu pertama kali muncul gitu ya. Oke, nah barisan dan deret aritmetika polanya itu biasanya selalu konstan. Nah, kalau tidak bertambah ya berkurang gitu. Nah, barisan aritmetika itu sendiri contohnya yang ini 2, 8, 14, 20 ya. Nah, ini kan berarti nanti bertambah lagi misalkan jadi 26, ini tambah 6. Kalau yang ini bertambah 2 gitu ya. Kalau yang ini bertambah berapa nih? Kalau yang ini justru bukan bertambah tapi berkurang 5. Nah, ini juga sama, jika polanya konstan, bertambah atau berkurang, ini dinamakan dengan barisan aritmetika gitu. Jadi dia mempunyai pola beda atau selisih itu selalu konstan. Oke, nah kita punya misalkan tadi bilangan 2, kemudian 4, kemudian berapa? 6 ya, 8 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan kita cari bilangan selanjutnya itu sangatlah mudah, tinggal ditambah 2 lagi aja jadi 10. Selanjutnya lagi ditambah lagi 2 lagi aja jadi 12. Nah, tapi bagaimana jika kita ingin mencari bilangan ke 100 atau misalkan 25 gitu. Nah, ini kita perlu sebuah formula atau rumus untuk menemukan agar jauh lebih mudah penerapannya. Nah, jadi rumus suku ke n itu sebetulnya diambil dari sebuah pola ini gini kan. Nah, pola bilangan yang kalau misalkan misalkan bilangan pertama itu A. Nah, kalau misalkan dengan bedanya itu bertambah B, ini kan nanti A tambah B. Nah, selanjutnya kan ini akan A tambah 2B gitu ya. Nah, jadi dari pola inilah rumus UN yang ini terbentuk gitu ya. Nah, UN-nya itu sendiri suku barisan atau suku ke N barisan aritmetika. Jadi kalau misalkan U5 berarti suku ke-5. Nah, A itu suku pertama dan suku kedua, N-nya itu bilangan 1 hingga seterusnya. Nah, beda itu selisih, dimana bisa dikatakan ini U2 dikurangi U1 bisa gitu, atau dengan kata lain bilangan sesudah dikurangi bilangan sebelumnya.
Nah, atau juga ya selisih setiap bilangan dari barisan itu sendiri. Oke, contoh nih, Bapak punya contoh misalkan tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika. Ya, ini mudah. Cara menjawabnya tinggal cari. Kemudian kita gunakan rumus suku. Hasilnya 92. Oke, contoh kedua misalkan tentukan banyak suku barisan tersebut. Nah, ini pertama seperti biasa. Jadi ini UN-nya suku terakhirnya itu 5 ya. Kita gunakan rumus UN berarti kita mencari nilai N-nya berapa. Hasilnya 12. Oke, selanjutnya misalkan yang ini suku kelimanya 5 dan suku ke-15 nya 25. Tentukan suku pertama beda dan suku ke-20. Oke, ini pertama kita cari dulu bedanya, hasilnya 2. Kemudian pilih salah satu persamaan, Bapak pilih yang ini. Nah, kalian juga bisa pakai yang ini. Hasil A-nya itu 3. Nah, ini A-nya itu min 3 ya. Nah, dari ini kan A tambah 8 sama dengan 5. A-nya ya 5 kurangi 8. Nah, oke, langkah terakhir yaitu mencari nilai suku ke N-nya, yaitu suku ke-20. Nah, dengan rumus UN biasa. Oke, nah ini kita dapat 35. Jadi kita bisa punya barisan. Oke, nah istilah yang kedua itu ada namanya sisipan, di mana kita menyisipkan 2 bilangan, 3 bilangan atau bilangan tertentu di antara pola barisan aritmetika. Jadi misalkan di sini 2, kemudian 5 nih, kemudian 8, kemudian 11. Nah, ini kan aritmetika bertambah berapa nih? Bertambah 3 gitu. Nah, jadi kita mau menyisipkan beberapa bilangan sehingga nanti terbentuk barisan baru gitu. Nah, langkah penyelesaiannya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada beda atau selisih baru gitu ya. Jadi selisihnya tercipta selisih baru. Oke. Oke, ini contohnya 1, 7, 13. Nah, disisipkan 2 bilangan katanya. Hasilnya tapi aritmetika lagi. Nah, kira-kira. Nah, ini banyak bilangannya 4. Selisih awalnya itu 6. Nah, bilangan yang ingin disisipkan itu banyaknya 2. Gitu. Kita cari dulu beda yang keduanya berapa gitu ya. Jadi hasilnya itu 2. Nah, jadi kalau misalkan kita sisipkan di sini dengan selisih 2, ini kan ditambah 2 berarti 3. Ditambah 2 lagi jadi 5. Nah, ditambah 2 lagi jadi 7. Nah, ini kan bilangan awal nih. Nah, ditambah lagi jadi 9, jadi 11, 13. Nah, Pak, kalau misalkan bilangannya tuh agak banyak, misalkan 1, 7, misalkan ya 13, 19, jangan kan 2, 4 gitu ya, kemudian 6 dan seterusnya ya, kemudian ada 112 gitu Pak. Nah, ini kira-kira bagaimana Pak? Nah, jadi ditulisnya ya di interval aja ya, misalkan 2, bilangannya selanjutnya misalkan intervalnya contohnya hasil selisihnya itu berapa gitu, misalkan 3. Nah, ini contohnya misalkan nih, titik-titik aja gitu. Jadi ada space-nya aja nih, jadi nggak perlu ditulis semua gitu kalau terlalu banyak. Oke, nah yang ketiga ada suku tengah, di mana kita
jika kita memiliki bilangan atau barisan barisan aritmetika berjumlah ganjil, nah maka ada nilai tengah yang bisa kita cari dengan cara setengah dibagi A ditambah UN dibagi setengah gitu. Atau kalau kita mau mencari banyaknya letak bilangannya ya, kan misalkan 1, 2, 4, 5. Nah letaknya kan berarti di sini nih, ini suku tengahnya gitu. Letaknya bisa dicari juga begini, T tambah 1 dibagi 2. Nah jadi tinggal jumlah. Ini kan kalau misalkan jumlahnya ganjil pasti letaknya itu di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan kita tambah 1 dari jumlah bilangan yang ini kan ada 5 bilangan gitu, 5 bilangan. Nah sederhananya 5 bilangan, kemudian kalau ditambah 1 jadi 6 kan, dibagi 2 jadi 3. Jadi di bilangan urutan ketiga 1, 2, 3 gitu. Nah kalau misalkan lebih banyak ya tinggal gitu. Nah ini untuk mencari suku tengahnya. Kalau yang ini cuman mencari letaknya di suku keberapa gitu. Jadi kalau misalkan ini berarti ada di U3 gitu ya. Oke, contoh misalkan Bapak punya barisan aritmetika 2, 7, 12 hingga 222. Letak suku tengah barisan tersebut adalah, nah ini karena kita tidak tahu banyak bilangannya ada berapa, berarti kita cari dulu N-nya. Oke. Langkah pertama menentukan nilai tengahnya. Oke, nilai tengahnya itu ada 112 gitu. Oke, menentukan banyak suku pada barisan tersebut. Nah, langkah 3 itu 23. Nah, jadi letak suku tengahnya itu adalah ada di suku ke-23. Oh ya, ini satu pertanyaannya kurang. Jadi maksudnya ini letak suku tengah dan suku tengahnya berapa gitu. Oke, jadi UT-nya 112 dan letaknya itu ada di suku ke-23. Oke, selanjutnya jumlah N suku pertama atau yang lebih kenal dengan deret. Jadi bedanya barisan dan deret, kalau barisan itu kumpulan bilangan dengan urutan atau pola tertentu. Kalau deret berarti hasil penjumlahan dari barisan tersebut. Nah, ini dari mana sih rumus SN ini? Nah, jadi kalau kita perhatikan materi pengantar yang awal tadi, itu kan dia 1, 2 hingga 100 ya. Ya, gitu. Nah, dia menjumlahkan tuh. Jadi 101 berarti kan pola pertama gitu. Nah, pola kedua pola kedua 2 tambah 99. Nah, hasilnya 101 juga. Nah, dari situlah sebetulnya ide awal muncul dari rumus SN ini gitu. Jadi polanya kan sebetulnya kemudian kan dia hasilnya 50 dikali 101 gitu. Jadi awal mulanya ya seperti itu. Jadi mulanya menjumlahkan bilangan awal dengan bilangan akhir, kemudian hasilnya dikalikan dengan banyak pasangannya gitu. Banyak pasangannya kan sesuai jumlah bilangannya, N dibagi 2 gitu, paham ya? Oke, nah kemudian diuraikan. Kalau yang ini ya ini tinggal diurain aja. UN nya kan sama dengan A tambah 1 dikali B gitu. Substitusikan nanti ketemu ini. Nah gitu. Nah ini juga bisa ada pola bentuk pembuktian lainnya gitu. Nah tapi ide awalnya munculnya dari sini. Oke, sebagai contoh misalkan yang paling sederhana, tentukan jumlah 100 suku pertama. Jadi bilangan 1 sampai 100 dijumlahkan
Oke, nah pertama ya biasa kita tentukan suku pertama selisihnya berapa, kemudian 100 banyak bilangannya. Oke, nah masukkan ke rumus SN, hasilnya 10.000. Oke, lanjut. Nah, tentukan jumlah dari deret 3 tambah 8. Nah, kalau yang ini kita tidak mengetahui banyak bilangannya tadi, sehingga kita harus cari dulu ada berapa bilangan. Itu langkah pertama ya seperti biasa, kita cari bilangan pertama ya, selisihnya hingga bilangan terakhirnya berapa gitu. Oke, jadi ini kalau kita rumus UN berarti kita dapat 19. Oke, ini akan dari 9 ditambah 2 masing-masing 95. N nya itu 95 dibagi 5. Oke, langkah kedua kita mencari jumlah deretnya gitu. Nah, ini rumus UN. Nah, jadi ada dua rumus yang tadi ya. Nah, ini kita gunakan yang pertama karena kita sudah tahu bilangan terakhirnya itu dan bilangan awalnya yang ini gitu. Nah, jadi jawabannya 912. Oke, selanjutnya misalkan diketahui deret bilangan 9 tambah 10 tambah 11 tambah 12 hingga 101. Dari deret tersebut, jumlah bilangan yang habis dibagi 2 tetapi tidak habis dibagi 5. Cara menjawabnya, langkah pertama kita lihat dulu deretnya 9 sampai 101. Oke, nah kita pisahkan dulu. Nah, deret yang habis dibagi 2 itu polanya 10, 12, 14, 16, enggak 100 gitu ya. Oke, nah pola kedua, deret bilangan yang habis dibagi 2 dan 5. Berarti kelipatan 10. Ya kan? Berarti kelipatan 10. Nah, berarti ini kan tambah 10 nambah 10. Oke. Nah, kemudian kita langkah kedua mencari jumlah deret dari masing-masing pola yang tadi. Gitu, yang habis dibagi 2 kita cari dulu. Nah, ini oke, jadi bilangan yang habis dibagi 2 yang ini itu totalnya ada 2530 dan dengan jumlah bilangan ada banyaknya, ada 46 bilangan ya, dari 9 sampai 101 ini yang bisa dibagi 2 gitu, yang hanya bisa dibagi 2 dengan kata lainnya. Oke, lanjut. Nah, langkah ketiga mencari jumlah deret yang polanya habis dibagi 2 dan 5 ya gitu. Jadi oke, kita ada berapa bilangan? Ternyata ada 10 bilangan. Oke, selanjutnya jumlahnya itu ada 550 gitu. Berarti tinggal kita cari selisihnya. Jadi kan tadi bilangan yang hanya habis dibagi 2 tapi tidak habis dibagi 5. Jadi tinggal kita cari selisihnya ya. Selisihnya bilangan yang habis dibagi 2-nya berapa gitu ya. Kemudian dikurangi dengan bilangan yang tidak habis dibagi 5. Berarti nanti ketemu 1980 gitu. Oke, nah. Ini aktivitas tambahan yang silahkan dikerjakan, dipilih beberapa soal untuk latihan. Nah, kalau ingin dapat nilai tambahan tinggal kerjakan saja, kemudian update di Google Classroom gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau ngerjain, berarti tinggal langsung isi absen.
Oke, ini kode daringnya untuk diisi di absen. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.